Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriani dengan NIM 451419063 kelas D, Pendidikan Geografi angkatan 2019. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai jenis dan model-model penelitian tindakan kelas. Jenis penelitian tindakan kelas itu terbagi ke dalam 4 bagian. Yang pertama, penelitian tindakan kelas diagnostik. Yang kedua, penelitian tindakan kelas partisipan. Dan yang ketiga, ada penelitian tindakan kelas empiris. Dan selanjutnya ada penelitian tindakan kelas eksperimental. Yang pertama itu penelitian tindakan kelas diagnostik, yang mana penelitian tindakan kelas diagnostik ialah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosa dan mendalami situasi yang terdapat di dalam latar penelitian. Sebagai contohnya, ialah apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di suatu sekolah atau suatu kelas. Dan yang kedua, penelitian tindakan kelas partisipan, di mana penelitian tindakan kelas partisipan ini ialah apabila orang yang akan melaksanakan penelitian terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa penyusunan laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan, penelitian meneliti senantiasa terlibat. Selanjutnya, peneliti memantau, mencatat, dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data, serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Yang ketiga itu adalah penelitian tindakan kelas empiris. Penelitian dilakukan dengan cara merencanakan, mencatat pelaksanaan, dan mengevaluasi pelaksanaan dari luar arena kelas. Jadi, dalam penelitian jenis ini, peneliti harus berkolaborasi dengan guru yang melaksanakan tindakan kelas. Dan yang terakhir itu adalah jenis penelitian tindakan kelas eksperimental, di mana penelitian tindakan kelas eksperimental ini itu diselenggarakan dengan meneliti, berupaya menerapkan berbagai macam pendekatan, model, metode, atau strategi pembelajaran secara efektif dan efisien di dalam suatu kejadian belajar mengajar. Selanjutnya, di sini ada model-model penelitian tindakan kelas. Model-model penelitian tindakan kelas menurut para ahli, di sini ada 4 ahli yang mengemukakan. Yang pertama, model Lewin. Yang kedua adalah model Real. Ketiga ada model Kemis integral. Dan keempat ada model Gedar. Di mana Lewin itu mengembangkan model Acience Tracer dalam sebuah sistem yang terdiri dari subsistem input, transformation, dan output. Pada tahap input dilakukan diagnosis permasalahan awal yang tampak pada individu atau kelompok siswa, di mana data identifikasi tersebut dikumpulkan berdasarkan umpan balik hasil dari evaluasi kinerja sehari-hari. Peneliti atau seorang guru itu telah melakukan studi pendahuluan sebelum menetapkan tindakan atau menyusun proposal. Dengan demikian, orang yang paling memahami masalah yang dihadapi subjek penelitian dan cara mengatasinya adalah peneliti itu sendiri. Dan yang kedua itu ada model Real, di mana model kedua ini dikembangkan oleh Real yang membagi proses penelitian tindakan menjadi tahap-tahap studi dan perencanaan, pengambilan tindakan, pengumpulan dan analisis kerja, refleksi.
di mana suatu kemajuan pemecahan masalah itu melalui tindakan penelitian real. Real itu mengemukakan bahwa untuk mengatasi suatu masalah, maka akan diperlukan studi dan perencanaan masalah berdasarkan pengalaman empiris yang ditemukan sehari-hari. Setelah masalah teridentifikasi, kemudian akan direncanakan tindakan yang sesuai untuk mengatasi permasalahan dan mampu dilaksanakan oleh peneliti. Perangkat yang mendukung tindakan itu seperti media maupun RPP yang disiapkan pada tahap perencanaan. Nah, setelah rencana selesai, maka disusun dan disiapkan, lalu tahap berikutnya itu melaksanakan tindakan. Setelah lakukan tindakan, peneliti kemudian mengumpulkan semua data atau informasi ya, atau sebuah kejadian yang telah ditemui dan menganalisanya. Dari hal analisa tersebut, maka kemudian dipelajari, dievaluasi, dan ditanggapi dengan rencana tindak lanjut untuk menyelesaikan masalah yang masih ada. Nah, putaran tindakan itu berlangsung terus-menerus sampai masalah dapat diatasi. Kemudian ada model kemis integral, di mana kemis integral pada tahun 1988 itu membagi prosedur penelitian tindakan dalam 4 tahap kegiatan pada suatu putarannya atau pada suatu siklus. Yang pertama ada perencanaan, tindakan, observasi, lalu refleksi. Di mana model penelitian tindakan tersebut itu sering diacu oleh para peneliti tindakan. Kegiatan tindakan dan observasi itu digabung dalam satu waktu, yaitu pada saat dilaksanakan tindakan sekaligus dilaksanakan observasi. Guru sebagai peneliti itu sekaligus melakukan observasi untuk mengamati sebuah perubahan perilaku dari siswa. Hasil observasi kemudian direfleksikan kembali untuk merencanakan tindakan tahapan berikutnya. Siklus tindakan tersebut itu dilakukan secara terus-menerus sampai peneliti puas, masalah diselesaikan, dan peningkatan hasil belajar sudah maksimum atau sudah tidak perlu ditingkatkan lagi. Dan yang keempat itu ada model detail. Dalam model tersebut, peneliti tindakan dimulai dari diagnosis masalah sebelum tindakan dipilih secara implisit. Diagnosis masalah ini ditulis dalam latar belakang masalah. Setelah masalah diagnosis, peneliti mengidentifikasi tindakan dan memilih salah satu tindakan yang layak untuk mengatasi sebuah masalah. Prosedur penelitian berikut itu hampir sama dengan prosedur pada model penelitian tindakan kelas yang lain. Terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.